Kisah ini berakhir dengan wajah suami saya yang pucat pasi saat ia terisak, "Aku hancur total." Tapi untuk mengerti kenapa kita sampai di titik ini, kamu harus tahu siapa aku. Dalam dunia korporat, nama saya Alina Mahardika. Saya adalah Wakil Direktur Eksekutif di PT Citarasa Boga Indonesia, sebuah perusahaan distribusi pangan raksasa. Namun di keluarga suami saya hanyalah seorang menantu yang harus tahu posisi, menjaga tata krama, dan berbicara dengan kepatuhan mutlak. Jabatan saya terdengar megah, tetapi pekerjaan saya yang sebenarnya adalah menjadi jembatan untuk menyelesaikan setiap krisis. Jika suhu di gudang pendingin berfluktuasi sedikit saja, jika pesanan tertunda, atau jika truk pengiriman terjebak macet di jalan tol Surabaya-Mojokerto, seluruh sistem bisa kacau balau. Saya sudah terbiasa dengan panggilan telepon larut malam, aroma tinta baru di dokumen pengiriman, dan rapat Zoom di tengah area bongkar muat. Di kantor, semua orang memanggil saya Bu Alina, sang operator utama. Namun begitu saya melangkah masuk ke apartemen saya harus mengingatkan diri sendiri untuk berpikir 3 kali sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Saya telah menikah selama 5 tahun 1 bulan. Suami saya, Gavin Suryaputra, adalah Direktur Utama PT Citarasa Boga Indonesia. Di mata publik, ia sangat elegan dan rapi. Setelan zeknanya tidak pernah lecek, dan satu senyum menawan saja sudah cukup untuk membuat mitra bisnis mengangguk setuju. Orang luar sering mengatakan saya beruntung, tetapi hanya kami yang berada di dalam pernikahan ini yang mengerti bahwa terkadang, bahkan di bawah selimut bulu angsa yang paling tebal sekalipun, saya masih merasa kedinginan. Pernikahan kami tampak cemerlang dari luar, tetapi di dalam seringkali diselimuti kegelapan total. Kami tinggal di sebuah penthouse mewah di kawasan Darmo Permai, Surabaya. Meskipun kami tidak tinggal bersama ibu mertua saya, Ibu Widya, rasanya tidak ada bedanya. Beliau tinggal di sebuah villa klasik di Darmo, tetapi juga memiliki sebuah apartemen yang hanya berjarak 10 menit. Beliau sering berkata, "Ibu tidak suka bertamu, tapi kapanpun ibu mau, ibu akan datang tanpa pemberitahuan." Beliau masuk ke apartemen kami seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri, langsung menuju dapur yang dirancang khusus, membuka kulkas Gaggenau, memeriksa mesin espresso, melirik tempat sampah, lalu bertanya, "Kalian makan apa malam ini?" Awalnya, saya mencoba tetap tenang, berpikir itu hanya caranya menunjukkan perhatian. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa perhatiannya ibarat pita pengukur. Segala sesuatu dinilai berdasarkan sebuah standar. Standarnya, jika saya makan makanan hambar, dia akan mengatakan Gavin tidak akan menyukai istri yang membosankan. Jika saya makan makanan gurih, dia akan mengingatkan saya bahwa perempuan harus menjaga bentuk tubuhnya. Jika saya berangkat kerja pagi-pagi sekali, dia akan berkata, "Istri yang gila kerja itu menelantarkan suaminya." Jika saya pulang larut malam, dia memperingatkan bahwa kota ini penuh dengan godaan bagi perempuan. Kata-katanya tidak pernah secara terang-terangan kasar, tetapi setiap kalimat selalu syarat dengan sindiran pasif-agresif yang menyerang harga diri saya sebagai menantu perempuan. Rasanya seolah saya selalu berada di ambang melakukan kesalahan fatal. Adik ipar saya, Dinda, berusia 3 tahun lebih muda dari saya, dan dia sering berkunjung. Mulutnya semanis madu, tapi kata-katanya selalu menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Di depan saya, Dinda akan tersenyum dengan simpati palsu. "Aku kasihan banget sama kamu, Mbak Alina. Kamu kelihatan capek banget." Tapi begitu dia menoleh ke ibunya, dia akan berbisik, "Ma, menurut Mama, Mbak Alina akhir-akhir ini kelihatan kuyu banget enggak sih?" Dia pasti stres. Laki-laki kan bisa bosan kalau pulang ke rumah lihat istri yang tegang terus. Ya kan? Saya hanya diam. Saya paham bahwa di keluarga ini, bahkan kalimat setengah bercanda pun bisa meledak dan berubah menjadi masalah besar. Bulan itu, musim kemarau panjang yang sangat panas melanda Surabaya. Di pagi hari saat saya membuka jendela, udaranya terasa tebal dan menyesakkan. Saya menyimpan sebuah rahasia yang bahkan belum diketahui suami saya. Saya sedang hamil 14 minggu.
Saya menyembunyikannya bukan karena egois. Saya menyembunyikannya karena takut. Takut kalau Ibu Widya akan menggunakan kehamilan ini sebagai tiket gratis untuk mengendalikan hidup saya, memaksa saya berhenti bekerja, menuntut saya pindah ke rumah mewahnya di Darmo untuk makan, tidur, dan bernapas sesuai jadwalnya. Dan saya menakutkan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Jika saya membagikan berita bahagia ini dan Gavin merespons dengan sikap dingin tak peduli, itu akan menorehkan luka dalam di hati saya. Hawa dingin dalam sebuah pernikahan tidak datang seperti badai yang tiba-tiba. Ia meresap masuk secara perlahan melalui perubahan-perubahan kecil seperti pergantian musim. Gavin mulai sering pulang larut malam, makan malam kami bersama menjadi hal yang langka. Ponselnya selalu tertelungkup di atas meja marmer. Jika ada panggilan masuk, dia akan melangkah ke balkon untuk berbicara dengan suara pelan, lalu kembali dengan alasan bahwa itu dari klien. Suatu hari dia pulang dan jasnya membawa aroma parfum wanita yang asing, pekat, dan sangat mudah dikenali. Saya bertanya setengah bercanda, "Rapat sampai malam atau kamu lagi nyambi jadi model parfum?" Dia menjawab dengan wajar, "Klien perempuan pakai banyak parfum. Kamu tahu sendiri kan bagaimana." Kedengarannya masuk akal, tapi sedikit keraguan di matanya membuat perut saya mual. Tepat di sekitar hari jadi pernikahan kami, terjadi masalah koordinasi besar-besaran dengan rantai pasok kami. Saya berlari mondar-mandir antara area gudang dan pusat operasional dengan sakit kepala karena tegang yang berdenyut di belakang mata saya. Asisten saya, Santi, menyodorkan sebotol air bersuhu ruangan dan berbisik, "Napas, Bu Alina, jangan kerja sampai mengorbankan diri sendiri." Saya mengangguk, kesehatan adalah segalanya, tapi di keluarga suami saya tidak diizinkan terlihat lemah. Malam itu saya pulang kerja lebih awal dan menyiapkan makan malam mewah udang panggang, asparagus, dan risotto jamur truffle. Saya mencoba menghangatkan apartemen kami yang luas dengan aroma masakan rumah. Gavin pulang sekitar pukul 7:30 malam, melirik ke meja makan dan hanya bergumam, "Oh, dia memakan beberapa suapan sekadar formalitas." Matanya terpaku pada layar ponsel, seolah perangkat itu adalah teman kencan aslinya. Tepat saat itu, lift pribadi berdenting. Ibu Widya masuk. Begitu dia meletakkan tas Hermes Birkinnya, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Istri macam apa yang membiarkan rumah terasa seperti kuburan? Laki-laki bekerja seharian. Dia harus pulang ke rumah yang hangat. Lalu dia menoleh ke Gavin dengan nada menceramahi. "Gavin, kamu mungkin sibuk, tapi istrimu harus tahu bagaimana mengurus rumah tangga." Saya berdiri tepat di sebelahnya, tangan saya masih basah dari mencuci piring, dan yang bisa saya jawab hanyalah, "Iya, Ma." Di dalam hati, saya tahu nasihatnya mungkin terdengar bijak bagi orang luar, tetapi kenyataannya, itu adalah tali kekang yang dimaksudkan untuk menyentak saya kembali ke tempat yang telah ditentukan. Ibu Widya memindai ruangan dan berhenti di meja dapur, di mana saya tanpa sengaja meninggalkan sebotol vitamin kehamilan yang telah saya pindahkan ke botol suplemen biasa. Dia mengambilnya, menyipitkan mata melihat labelnya, dan bertanya, "Kamu minum apa?" Jantung saya berdebar keras menabrak tulang rusuk. Saya memberikan senyum kaku. "Cuma vitamin untuk kelelahan." Dia meletakkannya kembali tanpa mendesak lebih jauh, tapi matanya memberitahu saya segalanya. Dia sedang mencatat dalam ingatannya. Malam itu apartemen kami terang benderang, tapi saya merasa benar-benar sendirian di dapur yang luas itu. Saya meletakkan tangan di atas perut, menekan dengan lembut, seolah takut satu tarikan napas panjang bisa menghancurkan segalanya. Orang bilang, jika suami istri sehat hati, mereka bisa mengosongkan lautan. Tapi sebelum saya sempat mencoba, hati saya sendiri sudah mengering. Keesokan paginya, saya terbangun saat cakrawala Surabaya masih diselimuti kabut subuh. Saya membuat secangkir air panas dengan lemon, memaksa diri menelan sepotong roti tawar panggang untuk meredakan mual pagi saya, dan berangkat ke kantor lebih awal. Di saat kebanyakan orang masih memutuskan pakaian apa yang akan dipakai,
Saya sudah berusaha mencari solusi untuk kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Perak. Detik ketika saya berjalan masuk ke lobi, ponsel saya berdering. Manajer gudang melaporkan fluktuasi suhu kritis di unit penyimpanan dingin nomor 3 di Sidoarjo. Jika tidak segera diperbaiki, miliaran rupiah barang beku akan rusak. Saya berlari ke lantai operasional, menelepon teknisi, manajer fasilitas, dan tim logistik. Sebelum saya bisa mengatur napas, bagian pengiriman menelepon. Sebuah truk pengiriman besar terguling di tol Surabaya-Mojokerto. Jika kami melewati jendela waktu pengiriman kami, jaringan supermarket akan memukul kami dengan denda penalti kontrak yang brutal. Saya memaku diri di depan meja dengan banyak monitor. Jari-jari saya melesat di atas keyboard. Mulut saya meneriakkan instruksi yang jelas dan ringkas. Santi mengikuti saya dari dekat, menyerahkan papan jalan dan menggeser secangkir air ke meja saya. Dia menatap saya dan bercanda, "Ibu ini tipe orang yang mencoba memikul beban dunia sendirian. Terus begini dan tulang belakang ibu bisa patah." Saya tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai mata saya. Sekitar pukul 10:30 pagi, Gavin dengan santai berjalan ke lantai operasional. Di depan para karyawan, dia memainkan peran CEO yang sempurna berjabat tangan, menyapa orang-orang, memberikan kata-kata penyemangat yang karismatik. Tapi ketika matanya sejenak bertemu dengan mata saya, tatapannya sedingin pintu baja unit freezer. Itu bukan kebencian, itu bukan cinta. Itu hanyalah sikap apatis total. Saya mengambil inisiatif dan memberinya laporan status singkat mengenai penyimpanan dingin dan kecelakaan truk. Dia mendengarkan, mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Syukurlah kamu bisa menanganinya. Jadwal saya penuh dengan rapat klien berturut-turut hari ini." Kalimat tunggal itu membuat saya merasa seperti bawahan yang sedang memberikan laporan status, bukan seorang istri yang berbagi beban perusahaan yang kami bangun bersama. Kata-kata memang gratis, tapi ada yang saking murahnya hingga terasa menyakitkan. Pada siang hari, saya membutuhkan akses sistem untuk menyetujui penyesuaian anggaran darurat untuk perbaikan gudang, tapi sistem menampilkan error. Hak akses tidak memadai. Biasanya posisi saya memiliki otoritas untuk menyetujui pengeluaran operasional hingga ambang batas yang sangat tinggi. Saya mengira itu adalah glitch IT dan menelepon meja bantuan. Setelah ragu sejenak, petugas IT itu berkata, "Bu Alina, izin akses Anda diubah pagi ini?" Permintaan langsung dari direktur utama. Saya hanya mengikuti perintah, saya membeku, sebuah perintah yang tidak pernah dikomunikasikan kepada saya. Saya tidak kehilangan kesabaran. Saya hanya memintanya untuk mengirimi saya email konfirmasi mengenai perubahan izin tersebut, agar ada jejak rekam tertulis. Santi menatap saya dengan khawatir. "Bu, kenapa mereka mencabut akses Ibu?" Saya tidak langsung menjawab, saya hanya berbisik, "Semuanya harus ada hitam di atas putih." Mengucapkannya dengan lantang, saya sadar saya sedang mengajari diri sendiri untuk bertahan hidup dengan pikiran yang dingin dan penuh perhitungan. Saat makan siang, Santi menarik saya ke tangga darurat. Dia berbisik, "Bu Alina, tadi saya naik ke lantai eksekutif ambil berkas. Saya dengar Pak Gavin ngobrol sama sekretaris barunya. Dia bilang, urus ini benar-benar di luar pembukuan. Pastikan tidak ada yang melihat prosesnya." Firasat saya buruk banget. Saya bertanya, "Siapa nama sekretaris barunya?" "Clara." Dia kelihatannya pendiam banget. Ngomongnya pelan. Saya mengangguk, menjaga wajah saya tanpa ekspresi. Di dunia ini, Anda bisa mengenali wajah seseorang, tapi tidak pernah hatinya. Sifat asli seseorang tidak terletak pada kelembutan suaranya, tapi pada apa yang mereka sembunyikan di belakang punggung mereka. Sore itu saya harus berkendara ke fasilitas kami di Gresik, lalu lintasnya seperti mimpi buruk. Mobil-mobil menumpuk, klakson berbunyi tanpa henti. Saya menatap kemacetan itu dan tiba-tiba merasa seperti sedang menonton kehidupan saya sendiri. Semua orang mencoba bergerak maju, tetapi selalu terhalang oleh kemacetan anonim yang menyesakkan. Kembali ke kantor sore harinya, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menanyakan jadwal saya untuk minggu ini. Saya membukanya itu dari Clara dengan sangat sopan.
Permisi, Bu Alina. Saya ingin meminta rencana perjalanan Anda untuk menyelaraskannya dengan jadwal Bapak Gavin. Kedengarannya masuk akal, tapi alarm internal saya mulai berbunyi nyaring. Jadwal saya selalu dikelola oleh saya dan Santi. Tidak ada seorang pun dari tingkat atas yang pernah memintanya seperti ini. Saya membalas dengan jarak profesional standar. Silakan kirimkan permintaan formal melalui email ke Santi. Kami akan meresponsnya. Saya menolak melayani pesan pribadi. Di kantor, pesan teks yang disalahartikan bisa menjadi senjata. Ketika saya sampai di rumah, penthouse itu tanpa celah, tetapi udaranya terasa mencekik. Gavin pulang lebih awal dari biasanya, tetapi bukan untuk makan malam bersama saya. Dia langsung masuk ke ruang kerja di rumahnya, mengunci pintu, dan menelepon. Saya berjalan lewat dan menangkap beberapa penggalan kalimat, dokumen, pengeluaran, transfer uangnya sekarang. Suaranya pelan tapi panik, seolah dia ketakutan ada yang mendengarnya. Saya sedang di dapur memanaskan sup, perut saya bergejolak seperti air mendidih. Gavin keluar untuk mengambil segelas air, melihat saya, dan bertanya dengan santai, "Gimana kantor hari ini? Semuanya aman?" Saya menatap tepat ke matanya dan berkata, "Aman," dengan cara saya sendiri. Dia terpaku selama sepersekian detik, lalu kembali ke ruang kerjanya, bertingkah seolah jawaban saya tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat saat itu, ibu mertua saya menelepon. Dia melewatkan basa-basi salam. "Alina, Gavin itu lagi banyak tekanan, jangan bikin dia pusing." Istri yang pintar itu tahu kapan harus mundur selangkah supaya suaminya menghormatinya. Saya memberikan jawaban standar saya. "Iya, Ma." Tapi di dalam hati saya berpikir, kalau saya terus mundur selangkah, kapan bahu saya akan menabrak tembok? Saya menatap tangan saya, tangan yang sama yang di siang hari menyetujui operasi logistik bernilai puluhan miliar rupiah, namun di malam hari dipaksa belajar tunduk untuk memuaskan ego orang lain. Saya tidak pernah ingin menjadi istri yang paranoid, tetapi kepingan-kepingan hari itu akses sistem yang dicabut, panggilan rahasia, sekretaris yang mencoba memata-matai jadwal saya, terasa seperti butiran pasir di mata saya. Kecil, tetapi mustahil untuk diabaikan. Saya duduk, meletakkan kedua tangan di perut dan dengan cepat menariknya kembali, seolah takut membocorkan rahasia saya sendiri. Ketika seorang pria mulai menyembunyikan sesuatu, itu berarti dia sedang meratakan jalan keluar untuk dirinya sendiri, meninggalkan istrinya sendirian di dalam labirin pertanyaan. Hari jadi kami jatuh pada pagi Surabaya yang cerah, namun berangin. Saya bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena semangat, tetapi karena mual minggu ke-14 menghantam saya dengan keras. Saya berhasil menelan beberapa gigit oat hambar dan meminum teh jahe untuk menenangkan perut. Gavin keluar dari ruang ganti dengan kemeja Brioni yang sempurna. Dia memeriksa jam tangan Rolex-nya, sambil mengancingkan manset dan berkata, "Aku berangkat, jadwal rapat padat seharian." Saya berdiri di dekat meja dapur, dan bertanya pelan, "Kamu pulang buat makan malam?" Dia tidak mendongak. "Lihat nanti." Dua kata yang sangat ringan tapi jatuh bagai pemberat timah di dadaku. Saya berganti pakaian untuk bekerja, membawa beberapa biskuit Malkis kalau-kalau mualnya kembali. Santi menemui saya di dekat lift di kantor. Melihat betapa pucatnya saya, dia langsung menyodorkan termos berisi air jahe hangat buatannya sendiri. "Minum ini, Bu. Ini bisa bantu." Tindakan kebaikan kecil seperti itu terkadang membuat Anda ingin menangis, hanya karena mereka datang tepat di saat Anda paling membutuhkannya. Detik ketika saya menginjakkan kaki di lantai operasional, saya terkubur dalam persetujuan dokumen inventaris pengganti, fasilitas Gresik yang menuntut lebih banyak truk, dan unit freezer yang membutuhkan perombakan sensor total. Saya menyelesaikannya satu persatu. Pikiran saya setegang kawat piano. Sekitar pukul 10:30 pagi, ponsel saya berdengung. Pesan dari Gavin, "Selamat hari anniversary." Aku terjebak di rapat direksi. Tapi aku nggak lupa. "Aku pesankan sesuatu yang mewah dan bergizi buat kamu. Makanlah supaya tenagamu tetap kuat."
Saya membacanya 3 kali. Dalam 5 tahun, dia jarang repot-repot dengan gestur romantis kecil. Saya tidak terobsesi dengan hadiah, tapi hujan perhatian yang tiba-tiba ini terasa seperti langit cerah yang mendadak berubah hitam dengan awan badai. Kalau ada sesuatu yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu. Sebelum saya sempat membalas, resepsionis menelepon, "Bu Alina, ada kiriman untuk Ibu." Saya turun ke lobi dan melihat Clara berdiri di dekat meja depan memegang setumpuk map. Dia tersenyum lembut. "Bu Alina, mau ambil kirimannya?" Saya memberinya anggukan singkat. Seorang kurir menyerahkan wadah termal mewah yang berat dari sebuah restoran fine dining ternama di Graha Family. Label di kantong kertas yang rapi itu jelas. Sup biskuit lobster premium dengan serpihan emas. Hanya dengan membaca kata-kata itu saja, perut saya bergejolak. Bagi wanita hamil yang menderita mual pagi, membayangkan hidangan seafood yang berkuah kental, berat, dan menyengat sudah cukup membuat tenggorokan saya terbakar. Saya membawa wadah itu ke kantor saya dan meletakkannya di meja, berusaha bersikap normal. Santi melihatnya dan matanya berbinar. "Wah, Pak Gavin perhatian banget." Saya tersenyum pahit. "Ya, mungkin." Saya membuka sedikit celah tutupnya. Uap tebal mengepul keluar bau krim kental, kaldu lobster pekat, dan minyak truffle menghantam saya seperti pukulan fisik. Sebelum saya sempat melihatnya, mata saya berkaca-kaca dan tenggorokan saya tercekat. Saya membanting tutupnya dan berlari ke toilet eksekutif. Saya mencengkeram wastafel marmer, muntah kering sampai lutut saya gemetar. Air mata mengalir di wajah saya. Bukan karena rasa sakit fisik tapi dari rasa ketidakberdayaan yang menghancurkan, saya merasa seperti boneka yang ditarik benangnya, dipaksa tersenyum, sambil dicekik. Saya mencuci wajah, mengeringkannya, dan menarik napas dalam-dalam. Di cermin saya terlihat seperti hantu. Saya mencoba menenangkan diri. Pohon yang lurus tidak takut pada badai. Tetapi bahkan pohon yang lurus pun merasa dingin ketika anginnya beracun. Santi bertanya dengan khawatir, "Asam lambung, Bu?" Saya mengangguk pelan. "Saya cuma lagi sensitif banget sama bau-bauan hari ini." Dia membuka mulut untuk menanyakan hal lain, tapi saya menggelengkan kepala. Saya belum siap ada yang tahu tentang kehamilan ini, apalagi jika gosip itu sampai ke mertua saya dengan cerita yang diputarbalikkan. Saya menatap wadah termal di meja saya. Jika saya membuangnya, seseorang akan melihat dan saya akan dicap sebagai istri eksekutif yang manja dan tidak tahu berterima kasih. Jika saya menaruhnya di kulkas umum, baunya akan bocor dan saya harus menjelaskan kenapa saya tidak memakan hadiah mahal suami saya. Saya memilih jalur teraman. Saya menguncinya di dalam lemari arsip pribadi saya. Terkadang, diam adalah satu-satunya cara untuk menghindari peluru, terutama saat Anda tidak tahu siapa yang menarik pelatuknya. Sekitar pukul 11 siang, Gavin menelepon. Nadanya datar. "Udah dimakan?" "Belum," kataku. Baunya agak terlalu menyengat buat aku hari ini. Dia terdiam. Lalu berkata, "Makan sedikit. Jangan biarkan orang melihatnya dan mulai berbisik-bisik kalau istri direktur utama itu lemah dan enggak tahu terima kasih." Mendengar itu menghancurkan hati saya. Dia lebih peduli pada citra daripada kesejahteraan fisik saya. Protokol khas keluarga Surya Putra. Saya menutup telepon dan kembali ke dokumen saya, tapi sebuah duri kecil menancap di benak saya. Bukan karena sup itu mahal, tetapi karena cara yang sangat spesifik yang dia pilih di hari jadi kami untuk memperhatikan saya, dan obsesinya pada apa yang akan dikatakan orang. Saya hanyalah aset PR baginya. Menjelang siang, saya membuka lemari arsip untuk mengambil dokumen dan untuk sementara meletakkan wadah termal itu di atas meja saya. Wadah itu teronggok di sana seperti hadiah yang belum dibuka, tapi juga seperti ancaman yang tak terjawab. Tepat pukul 11:15 siang, Santi membuka sedikit pintu kantor saya. Wajahnya kaku. Dia berbisik, "Bu Alina, ibu mertua ibu baru saja keluar dari lift." Tangan saya membeku. Di kantor korporat, beberapa rumor berhembus seperti angin sepoi-sepoi, tetapi itu cukup untuk membuat Anda merinding.
Sebelum saya sempat bertanya apa-apa, suara klik tajam dari sepatu hak tinggi mahal bergema di lorong. Ibu Widya muncul persis seperti biasanya, tanpa pemberitahuan, tanpa diundang, dan tanpa rasa bersalah. Dia mengenakan setelan rancangan desainer ternama. Rambutnya disasak sempurna. Tas Hermes Kelly-nya tergantung di lengannya. Matanya menyapu lantai operasional. Dia tidak mencari petunjuk atau menanyakan arah. Dia berjalan melenggang seolah namanya terpampang di gedung itu. Clara mengikuti setengah langkah di belakangnya sambil memegang setumpuk map. Sekretaris baru itu menatap saya dengan senyum sopan yang kosong. Bu Alina, Ibu Widya datang untuk menemui Ibu. Saya berdiri, menjaga suara saya tetap stabil. Selamat pagi, Ma. Tumben ke kantor. Dia tidak langsung menjawab. Dia berbaris lurus masuk. Matanya mengunci meja saya, tepat di mana wadah termal itu diletakkan. Kesialan tidak pernah datang sendirian. Satu-satunya kesalahan saya adalah membiarkannya di luar selama 2 menit. Dia memberikan senyum mengejek. Oh, lihat ini. Direktur utama punya 100 masalah untuk diurus, dan dia masih menyempatkan diri memesan makanan mewah untuk istrinya. Pasti enak jadi kamu. Mendengar nadanya, mulut saya terasa kering. Saya menjawab pelan. Iya, Gavin yang pesan. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk tutupnya, seolah sedang memeriksa barang bukti. Sudah kamu makan? Saya menjawab singkat. Saya lagi agak sensitif sama bau hari ini. Jadi saya simpan untuk nanti. Dia memotong ucapan saya. Nadanya tajam tapi berkelas, jenis hinaan yang disampaikan dengan volume ala ibu-ibu arisan elit. Sensitif ini, sensitif itu. Perempuan zaman sekarang terlalu ringkih, orang-orang akan melihatmu dan berpikir keluarga kami tidak tahu cara merawat menantu perempuan kami. Membiarkanmu berjalan-jalan terlihat sangat penyakitan. Saya merasakan tatapan dari luar dinding kaca kantor saya. Karyawan sengaja berjalan lebih lambat. Apapun yang melibatkan keluarga direktur utama adalah berita halaman depan. Saya mempertahankan senyum profesional saya. Saya sama sekali tidak apa-apa, Ma. Tolong jangan khawatir. Ibu Widya menjatuhkan tas Kelly-nya ke kursi tamu, berjalan mengelilingi meja saya, menarik kursi ergonomi saya, dan duduk di sana. Keberaniannya yang luar biasa membuat saya menahan napas. Dia mengangkat dagunya. Buka dan makan sekarang juga. Berani-beraninya kamu menyia-nyiakan makanan bergizi semahal ini. Suamimu memperlakukanmu seperti ratu dan kamu bertingkah seperti anak manja. Saya berdiri di sebelahnya, tangan saya mengepal di belakang punggung. Saya tahu jika saya menolak mentah-mentah, dia akan mencap saya sebagai anak kurang ajar dan pembangkang. Jika saya diam, dia akan memperkeruh suasana. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan agar suara saya tidak bergetar. Ma, saya benar-benar tidak bisa menelan makanan seberat itu sekarang. Alasan. Dia memotong saya. Alasan apa? Kamu takut gendut atau kamu sengaja melaparkan diri cuma buat bikin anakku kelihatan buruk? Wajah saya memanas. Saya sadar dia ada di sana bukan karena urusan makanan. Dia ada di sana untuk mempermalukan saya di depan umum dan menegaskan kembali dominasinya. Saya sama sekali tidak bermaksud begitu, Ma. Dia memelototi saya dan tiba-tiba menyambar wadah itu, merobek tutupnya. Uapnya membumbung ke udara. Lobster, krim kental, truffle, perut saya memberontak hebat. Saya memalingkan wajah. Dia tertawa kering. Lihat dirimu, lemah sekali. Waktu Mama hamil Gavin, Mama masih jadi nyonya rumah untuk acara amal besar dan ngurus rumah, enggak ada yang manja-manja. Dia mengambil sendok plastik, menyendok sup itu dan mendorongnya ke arah mulut saya. Makan. Mama akan duduk di sini sampai kamu memakannya. Pada detik itu, saya tahu ini adalah tentang penaklukan. Saya menatap sendok itu, menatap mata dinginnya, dan saya menangkap sekilas Santi berdiri di sisi lain kaca. Matanya terbelalak panik, saya tidak bisa muntah di sini. Saya tidak bisa menjadi bahan tertawaan seisi kantor. Saya dengan lembut mendorong pergelangan tangannya ke bawah. Suara saya pelan tapi mutlak. Ma,
Saya minta tolong. Berhenti. Saya tidak bisa memakannya. Dia membanting sendok itu ke meja. Plastiknya retak saat membentur. Benar-benar memalukan, suami yang perhatian dan istri yang tidak tahu diuntung. Jika saya membiarkan ini berlanjut, narasinya akan terukir di batu. Jadi, saya mengambil rute paling pasif-agresif yang tersedia, dengan nada sopan sempurna khas menantu yang patuh. Saya berkata, kalau begitu, mama saja yang makan supaya tidak mubazir. Lagi pula ini sangat bergizi. Ibu Widya membeku sejenak, lalu, seolah dia baru saja memenangkan pertandingan catur, dia menarik wadah itu ke arahnya. Bagus. Makanan enak tidak seharusnya dibuang sia-sia untuk orang yang tidak tahu cara menghargainya, dan dia benar-benar memakannya. Duduk di kursi saya, di meja saya, di tengah-tengah lantai operasional saya. Di sela-sela suapannya, dia memberikan kelas master dalam perang psikologis, cukup keras agar bilik-bilik di luar bisa mendengarnya. Kalau Gavin menikah dengan seseorang yang tahu cara mengurus rumah, hidupnya pasti jauh lebih mudah. Tidak pernah bagus kalau perempuan jadi orang kantoran sampai malam, bikin laki-laki kelihatan kecil, kita ini keluarga terpandang. Menantu perempuan harus tahu cara menjaga citra suaminya. Saya berdiri di sampingnya seperti bayangan. Saya tidak bisa pergi, karena pergi berarti pembangkangan. Saya tidak bisa berdebat, karena berdebat berarti histeria. Saya hanya memeriksa jam, memeriksa monitor saya, dan mengatur napas. Santi menyelinap masuk, diam-diam meletakkan segelas air es di meja untuk Ibu Widya dan menghilang seperti hantu. Ibu Widya hampir menghabiskan supnya, menyeka mulutnya dengan serbet, berdiri, dan mengambil tasnya. Sebelum berjalan keluar, dia menyampaikan khotbah terakhirnya. Ingat, kekuatan sejati seorang perempuan terletak pada kemampuannya untuk bertahan. Gigit lidahmu dan hal-hal baik akan datang. Terus bersikap keras kepala, dan dunia akan menertawakanmu. Dengan itu, dia berbalik dan melangkah keluar. Clara mengikutinya, masih tersenyum lembut, tapi matanya meluncur ke wadah sup yang kosong, seolah mengonfirmasi target telah dinetralkan. Pintu kantor berbunyi klik tertutup. Selama 10 detik, keheningan mutlak menyelimuti lantai operasional. Santi menatap saya, ingin berbicara tapi berhenti. Saya membungkuk dan mengambil wadah itu. Tangan saya sedikit gemetar. Saya tidak menangis, saya hanya merasa seolah sesuatu yang sangat dalam di dalam dada saya telah direnggut dengan paksa. Itu bukan tentang supnya, itu adalah harga diri saya. Saya menarik kursi saya ke belakang. Tidak, tunggu. Orang lain baru saja mendudukinya untuk memberi saya pelajaran. Saya duduk, mengklik mouse saya, dan membuka kembali lembar kerja logistik. Kursornya berkedip. Rantai pasok tidak berhenti untuk ego siapapun yang terluka. Namun tepat saat itu, sebuah pikiran yang sangat jernih tertulis di benak saya. Terkadang, hadiah tidak diberikan atas dasar cinta. Hadiah itu diberikan untuk memaksamu tunduk. Saya baru saja duduk nyaman di kursi. Mata saya masih memindai manifest pengiriman, ketika suara mengerikan meletus di lorong. Langkah kaki yang cepat dan panik bukan kesibukan korporat biasa, tapi lari yang panik. Lalu suara benturan keras ke dinding. Saya melompat berdiri. Jantung saya berdebar menabrak tulang rusuk. Santi adalah orang pertama yang bereaksi, membuka pintu kantor saya lebar-lebar. Seluruh warna darah terkuras dari wajahnya, bibirnya bergetar. Bu Alina, ibunya Pak Gavin, naluri mengambil alih. Saya berlari ke lorong. Koridor minimalis yang biasanya bersih telah berubah menjadi pemandangan kekacauan mutlak. Ibu Widya tersungkur di dinding. Satu tangan mencengkeram perutnya, tangan lainnya menahan di lantai berkarpet. Seluruh tubuhnya kejang-kejang dengan getaran hebat, seolah-olah ada sesuatu yang secara aktif mengoyak-ngoyaknya dari dalam. Keringat bercucuran di dahinya, merusak rambutnya yang tertata sempurna. Suara muntah kering yang sangat menyakitkan dan keras memantul dari dinding kaca. Seorang staf HRD di dekatnya melambaikan tisu kertas dengan panik, terlalu takut untuk menyentuhnya. Seorang satpam datang berlari menyusuri lorong,
berteriak ke walkie-talkie-nya. Saya menatap lantai. Jejak sup biskuit lobster berwarna kuning keemasan yang kental berceceran di karpet. Bau pekat seafood kini bercampur dengan bau muntahan yang tajam dan asam, sangat memuak. Seseorang di dekat situ menjerit. Ya Tuhan, dia diracun. Suara lain berbisik pelan tapi cukup keras untuk didengar. Bukannya dia baru aja makan dari ruangannya Bu Alina? Mendengar kalimat itu, rasanya seperti disuntikkan air es ke pembuluh darah saya. Satu kalimat, hanya itu yang dibutuhkan untuk menanam benih pembunuhan. Ibu Widya kejang lagi, lalu mendongakkan kepalanya dan menatap mata saya. Tatapannya bukan lagi tatapan arogan seorang nyonya besar yang kaya raya. Itu adalah tatapan liar dan ketakutan dari seseorang yang berada dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Campuran ketakutan mendasar dan kemarahan murni, dia mengulurkan tangannya yang gemetar seperti cakar dan mencengkeram kain celana saya. Kukunya yang dimanikur sempurna menancap begitu keras hingga saya merasakan jepitannya di kulit saya. Suaranya keluar hancur dan serak. Racun. Kata itu jatuh ke lorong seperti granat aktif. Seluruh lantai membeku. Orang-orang menutup mulut mereka. Beberapa secara fisik mundur, melangkah keluar dari radius ledakan. Saya berdiri lumpuh selama sepersekian detik. Kemudian saya langsung berlutut, mencengkeram pergelangan tangannya agar dia tidak pingsan sepenuhnya dan kepalanya terbentur lantai. Saya tidak punya waktu untuk memproses keterkejutan itu karena tepat di depan saya, seorang wanita tua sedang meregang nyawa. Saya menoleh ke arah satpam. Telepon 112 atau panggil ambulans sekarang. Bawa petugas medis gedung ke sini. Kode biru. Saya beralih ke Santi. Santi, botol air dan handuk basah dingin. Cepat. Santi melesat pergi. Saya membantu menyandarkan Ibu Widya ke dinding, berusaha menjaga jalan napasnya tetap terbuka. Dia terus muntah-muntah. Dengan setiap kejang, cengkeramannya pada celana saya menegang, seolah-olah dia ingin menyeret saya turun ke neraka bersamanya. Orang bilang, jangan menendang seseorang saat mereka sedang jatuh. Saat itu, saya hanya ingin dia tetap bernapas, tidak peduli bagaimana dia telah memperlakukan saya. Tapi di saat yang sama, telinga saya menangkap gumaman dari kerumunan. Mungkin menantunya yang masukin sesuatu. Dia jalan keluar dari kantornya dan, boom. Lihat aja, saya tahu bahwa jika saya panik atau bertindak defensif, saya akan terlihat bersalah. Saya harus tetap sangat logis. Saya menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan kerumunan. Semuanya mundur, beri dia udara, kalau ada yang punya masker, pakai dan kosongkan lorong ini. Nada otoritatif saya menyadarkan beberapa dari mereka dari keterkejutan. Mereka mundur, tetapi mata mereka tetap tertuju pada saya. Secara resmi, saya adalah tersangka utama. Beberapa menit kemudian, raungan sirene menembus udara Surabaya, para medis berhamburan keluar dari lift, membawa tandu dan peralatan trauma. Mereka mulai melontarkan pertanyaan. Riwayat medis? Apa yang dia telan? Alergi? Sebelum saya bisa menjawab, Ibu Widya mengalami kejang lagi. Wajahnya benar-benar putih pucat saat dia memuntahkan cairan berbusa. Petugas medis segera memasangkan masker oksigen padanya dan mulai memeriksa tanda-tanda vitalnya. Salah satu petugas medis melihat kekacauan di lantai dan bertanya dengan tajam, siapa yang memberinya ini? Dia memakannya 10 menit yang lalu di kantor saya. Kata saya, menjaga suara saya tetap klinis, saya tidak mengatakan siapa yang memesannya, saya tidak mengatakan saya dipaksa, saya tahu bahwa dalam krisis, setiap kata akan masuk dalam catatan, bicara hanya fakta. Santi kembali dengan handuk. Dia berjongkok di sebelah saya dan berbisik, suaranya bergetar. Bu, Ibu harus mendokumentasikan garis waktunya. Kapan dia datang, kapan dia makan, kapan dia jatuh. Kita butuh catatan. Saya menatap Santi. Di tengah mimpi buruk itu, insting korporatnya menarik saya kembali dari tepi jurang. Saya mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi catatan. Jempol saya gemetar, tapi saya mengetik dengan cepat, 11.002 WIB. Ibu Widya masuk lantai ops.
11.13 WAB. Ibu Widya keluar dari ruanganku. 11.15 WAB. Keributan di lorong, pingsan. 11.12 WAB. Ambulans dipanggil. 11.22 WAB. Ambulans tiba. Saya bukan bersikap dingin. Saya sedang membangun perisai, karena jika cerita ini diputarbalikkan sedikit saja, hidup saya hancur. Para medis menaikkan Ibu Widya ke atas tandu. Dia masih mencengkeram kaki celana saya, menolak melepaskannya. Para medis utama menatap saya. Seorang anggota keluarga harus ikut di ambulans. Saya ragu-ragu, jika saya pergi, saya akan terjebak di ruang sempit sebagai tersangka utama. Jika saya tinggal, saya akan menjadi menantu perempuan pembunuh yang tak punya hati. Saya menelan ludah. Tenggorokan saya terasa seperti amplas. Saya ingat kata-kata Ibu Widya. Kekuatan sejati seorang perempuan terletak pada kemampuannya untuk bertahan. Tapi ini bukan tentang bertahan, ini tentang perhitungan brutal untuk bertahan hidup. Saya menoleh ke Santi, tetap di sini. Kunci kantor saya, kunci lemari arsip. Jangan biarkan siapapun menyentuh meja atau tempat sampah saya. Jika ada yang bertanya, saya ada di ambulans. Santi mengangguk. Matanya merah. Saya berjalan di samping tandu menuju lift barang. Saat pintu ditutup, saya bisa merasakan beban dari 50 tatapan mata yang membakar punggung saya. Bagian belakang ambulans berbau sangat tajam akan alkohol gosok dan plastik steril. Ibu Widya terbaring, berkedut lemah di bawah masker oksigen. Para medis yang duduk di seberang saya bekerja dengan panik. Apa dia punya penyakit bawaan? Hipertensi? Diabetes? Alergi seafood? Saya menelan ludah. Tidak ada penyakit bawaan yang saya ketahui. Kadang dia mengeluh asam lambung. Saya belum pernah dengar soal alergi seafood. Petugas medis itu mengangguk, wajahnya muram. Dia takikardi. Tekanan darahnya anjlok. Dehidrasi parah karena muntah. Saya tetapkan status waspada trauma. Mendengar tekanan darahnya anjlok membuat denyut nadi saya melonjak. Terlepas dari segalanya, saya tidak ingin dia mati. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Gavin. Sekali, 2 kali, dia menjawab pada dering ketiga. Suaranya halus, santai. Suara seorang pria yang duduk di ruang rapat ber-AC. Ada apa? Saya memaksa suara saya ke dalam ritme operasional tanpa emosi. Gavin, ibumu ada di ambulans. Dia memakan sup lobster yang kamu kirim ke kantorku. Dia pingsan di lorong. Kita sedang dalam perjalanan ke RS Husada Internasional. Keheningan mutlak. Lalu dia meledak. Kamu mau bunuh ibuku? Saya berhenti bernapas. Reaksinya bukan keterkejutan. Bukan ya Tuhan, dia enggak apa-apa. Itu adalah tuduhan langsung dan penuh perhitungan. Itu adalah reaksi dari seorang pria yang sudah tahu ada sesuatu yang mematikan di dalam hadiah bergizi itu. Dia segera merendahkan suaranya dengan kikuk mengubah arah. Maksudku, gimana kalau dia alergi? Kenapa kamu kasih makanan ke orang lain? Saya menatap tangan saya yang gemetar. Saya tidak memberikannya padanya. Dia menindas saya agar membiarkannya memakannya. Saya bertanya pelan, kamu di mana? Bisa nyusul ke rumah sakit? Aku lagi di tengah rapat direksi, bentaknya, kamu urus dia. Kita bicara nanti. Sebelum saya bisa memproses hal itu, dia merendahkan suaranya menjadi bisikan yang kejam dan memerintah. Dan kamu lagi hamil. Jangan berani-beraninya kamu buka mulut ke polisi. Jangan bikin keributan. Paham? Mendengar kata hamil, saya merasa seperti sember air es diguyurkan ke kepala saya. Saya tidak pernah memberitahunya. Saya menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga Santi pun hanya menaruh curiga. Namun dia tahu, dan dia mengucapkannya dengan santai yang mengerikan. Saya menancapkan kuku ke telapak tangan saya agar tetap membumi. Di atas bunyi bip-bip-bip yang konstan dari monitor jantung, saya menjawab dengan nada yang benar-benar datar. Apa maksudmu?
Aku enggak pernah bilang soal itu sama kamu. Dia terdiam, menyadari dia telah salah bicara. Aku cuma tahu, jangan banyak tanya soal sup itu, jangan sebut-sebut itu ke siapapun, ingat itu. Klik. Saya membeku. Telinga saya berdenging, pepatah lama bergema di benak saya. Pikiran yang bersalah mengkhianati dirinya sendiri. Jika dia tidak bersalah, mengapa dia menuntut saya untuk menutupi cerita soal sup itu? Jika itu hanya keracunan makanan, mengapa dia bereaksi seolah dia sudah tahu hasilnya? Saya membuka aplikasi catatan dan mengetik 11:28 WIB, panggilan telepon dengan Gavin. Menuduhku mencelakai ibunya. Tahu soal kehamilan. Menyuruhku diam soal sup. Saya mendokumentasikannya seperti laporan insiden. Hidup saya tidak lagi memberikan saya kemewahan untuk mempercayai ingatan. Ambulans masuk ke area IGD RS Husada Internasional, lampu neon memantul dari trotoar yang basah, dokter dan perawat mengerumuni tandu, saya berdiri di samping, mendengarkan jargon medis, ketakutan namun bersyukur atas efisiensi klinis mereka. Ibu Widya dilarikan ke ruang trauma. Saya tertinggal di lorong. Tangan saya sedingin es. Seorang dokter jaga melangkah keluar. Keluarga pasien. Menantunya. Kata-katanya singkat dan tajam. Pasien menunjukkan gejala keracunan akut, kejang otot parah, dan pendarahan internal yang tidak biasa. Ini bukan keracunan makanan biasa. Kami sedang menjalankan uji toksikologi, dan sesuai protokol, kami memberitahu Polda Jatim karena kami mencurigai adanya bahan kimia sintetis. Penglihatan saya kabur sejenak. Saya tidak bertanya zat apa itu karena saya terlalu takut mendengar jawabannya. Apa dia akan selamat? Kami sedang menstabilkannya, tapi kondisinya sangat kritis. Dia akan dipantau di ICU. Saya butuh Anda kooperatif sepenuhnya mengenai garis waktu dan persisnya apa yang dia telan. Saya mengangguk, tetap tenang. Tekanan menghasilkan berlian, tapi juga bisa menghancurkan batu yang lemah menjadi debu. Saya tidak boleh hancur. Saya duduk di kursi plastik keras, punggung saya menekan dinding dingin. Saya meletakkan tangan di atas perut, bukan karena takut ketahuan, tapi dari kebutuhan putus asa untuk melindungi. Jika Gavin benar, jika sup itu berisi sesuatu, itu tidak pernah ditujukan untuk ibunya, itu ditujukan untuk saya. Saya menatap log panggilan di ponsel saya. Garis batas telah ditarik. Sejak saat itu, saya bukan lagi istri yang berusaha menjaga perdamaian. Saya adalah seorang wanita yang berjuang demi nyawanya, kewarasannya, dan anak di kandungannya, berbekal stempel waktu dan jejak kertas yang tak terbantahkan. Ruang tunggu IGD berbau pemutih industri, lateks, dan keputusasaan hening orang-orang yang menunggu kabar buruk. Saya duduk benar-benar kaku, tangan saya mati rasa, ponsel saya berdengung tanpa henti nomor tak dikenal, ekstensi kantor, grup obrolan keluarga. Saya tidak menjawab satu pun. Satu kata yang salah tempat bisa diputarbalikkan menjadi pengakuan. 30 menit kemudian, dokter jaga muncul dan menarik saya ke sudut yang sepi. Dia menunjuk tablet dengan hasil lab. Tingkat toksisitas mengonfirmasi keracunan parah. Agen kimia itu menyebabkan pendarahan hebat. Protokol rumah sakit mewajibkan kami melibatkan kepolisian. Seorang detektif sedang dalam perjalanan, telinga saya berdenging. Saya tidak menanyakan detailnya, saya hanya butuh realitas saat itu juga. Apa dia stabil? Kritis. Tapi dalam pemantauan ketat di ICU, kami terus menjaganya. Saya mengangguk. Beban besar bersarang di dada saya. Jaga perdamaian adalah mantra saya sebagai menantu. Tetapi di rumah sakit, perdamaian bukan lagi pilihan. Kami beroperasi di bawah protokol hukum sekarang. Ketika saya berjalan kembali ke lorong utama, Gavin menerobos pintu geser IGD. Jasnya masih melekat sempurna. Rambutnya tertata tanpa celah. Penampilan primanya itu membuat darah saya menjadi dingin. Itu adalah raut wajah pria yang telah mempersiapkan wajahnya untuk berperang. Dinda berada tepat di belakangnya. Matanya bengkak dan merah. Gavin melewati Dinda dan berjalan lurus ke arah saya. Dia tidak bertanya apakah saya baik-baik saja. Dia memelototi saya seperti seorang interrogator.
Apa yang ibu makan? Saya menjawab secara klinis, hanya menyatakan fakta. Dia makan sup krim lobster yang kamu kirim ke kantorku pagi ini. Mata Gavin menggelap. Dia mengatupkan rahangnya, lalu menoleh ke Dinda seolah mencari saksi. Tuh kan, aku bilang juga apa? Kamu biarkan orang makan sampah sembarangan dan siapa yang jadi kambing hitamnya? Frasa kamu biarkan orang makan mencekik saya. Saya bukan balita yang sedang dimarahi, tapi saya menjaga suara saya tetap datar. Gavin, aku tidak memberikannya pada ibumu. Dia memakannya atas kemauannya sendiri. Ada saksi mata di lantai itu. Sebelum Dinda bisa ikut campur, seorang perawat mendekati kami. Keluarga Ibu Widya Suryaputra, detektif ingin bicara dengan Anda. Kami digiring ke ruang konsultasi kecil. Seorang pria dengan setelan jas murah, tetapi dengan postur tajam seorang polisi veteran berdiri menunggu. Dia menunjukkan lencananya. Detektif Bramantio, Polda Jatim. Saya perlu menetapkan garis waktu, rantai kepemilikan makanan, dan siapa yang menelan apa. Suaranya tidak agresif, tapi membawa bobot hukum. Detektif Bramantio menatap kami. Siapa yang memesan makanannya? Gavin menjawab seketika, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Saya yang pesan, Pak, tapi saya kirim ke istri saya. Dia yang memberikannya ke ibu saya. Rasa dingin merambat turun ke tulang belakang saya. Dia yang memberikannya. Dia melemparkan saya ke kandang serigala dengan sangat mudah. Saya tidak berdebat. Saya menunggu giliran saya, lalu berbicara dengan sangat jelas. Pak Detektif, saya ingin memaparkan garis waktu yang tepat. Saya menerima wadah itu di lobi. Saya tidak memakannya karena saya sedang mengalami mual pagi. Sekitar pukul 11.00, ibu mertua saya masuk ke ruangan saya, melihat wadah itu, dan menekan saya untuk memakannya. Saya menolak. Dia mengambilnya dan mengonsumsinya sendiri sambil duduk di meja saya. Dia kemudian keluar ruangan dan pingsan di lorong. Bramantio mengamati saya dari dekat. Saat Anda bilang dia menekan, apakah ada saksi? Asisten saya, Santi, dan beberapa karyawan di luar dinding kaca. Gavin mendecih. Asistennya, jelas aja kroconya bakal bohong demi dia. Saya bahkan tidak menatapnya. Saya terus menatap detektif itu. Kantor kami memiliki kamera keamanan di lorong dan lift. Surat perintah bisa mengamankan rekamannya. Saya hanya menyatakan apa yang bisa diverifikasi. Bramantio mengangguk, membuat catatan. Dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang kesehatan Ibu Widya dan kejadian sesaat setelahnya. Saya menjawab dengan ringkas. Saya tahu aturannya. Semakin banyak Anda bicara, semakin banyak celah yang Anda berikan untuk mereka menyerang. Dinda, sambil menyeka matanya dengan tisu, ikut menyela. Pak Detektif, kakak ipar saya ini VP operasional. Dia tahu semua tentang protokol dan celah hukum. Saya takut banget kalau dia tahu cara menutupi jejaknya. Saya akhirnya menoleh ke Dinda. Saya tidak tersenyum. Dinda, pikir baik-baik sebelum kamu bicara. Kamu secara aktif mencemarkan nama baik saya di depan polisi. Kalau kamu punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, berhenti bicara. Dinda tersentak, tapi Gavin mengintervensi. Mencemarkan nama baikmu? Ibuku lagi terbaring di ranjang rumah sakit. Saya kembali menatap Bramantio. Detektif, saya bersedia kooperatif sepenuhnya. Tolong dokumentasikan pernyataan dan garis waktu saya. Saya hanya meminta agar hal ini didasarkan pada bukti yang bisa diverifikasi. Bramantio menutup buku catatannya. Kami mengikuti bukti, Bu. Tidak ada yang melompat pada kesimpulan di sini. Interogasi berakhir ketika seorang perawat mengumumkan bahwa Ibu Widya sudah melewati masa kritis tapi masih dibius dalam di ruang ICU. Kami berdiri di depan jendela kaca. Ibu Widya terbaring, terhubung ke ventilator, 4 selang infus menjalar di lengannya. Saya pikir hati saya akan melunak, namun kemudian kelopak matanya bergetar dan terbuka. Dia melihat saya dari balik kaca, tatapannya adalah racun murni. Dia dengan lemah mengangkat jarinya yang gemetar, menunjuk lurus ke arah saya, dan menggumamkan satu kata ke Gavin.
Gavin mencondongkan tubuh ke interkom. Mama bilang apa? Suara serak Ibu Widya nyaris tidak terdengar melalui speaker, tetapi menghantam layaknya batu nisan. Dia meracuniku. Saat itulah, saya menyadari bahwa Anda tidak butuh senjata untuk menghancurkan seseorang. Seorang wanita tua yang lemah dan sekarat menunjuk jarinya dari ranjang rumah sakit sudah cukup untuk membuat dunia percaya bahwa saya adalah monster. Saya tidak menjerit, saya tidak menangis. Saya tidak memohon pembelaan atas kepolosan saya. Saya mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi catatan, dan menatap detektif Bramantio yang baru saja berjalan ke belakang kami. Detektif, saya ingin menegaskan kembali permintaan saya untuk surat perintah resmi agar segera menyita rekaman CCTV dari ruangan saya. Saya ingin kebenaran ini ditangani sesuai buku. Saya menjatuhkan ponsel ke dalam tas dan berdiri tegak. Reputasi saya sedang diseret-seret ke lumpur RS Husada Internasional. Tetapi saya tahu jika saya menangis hancur, saya akan jatuh langsung ke dalam perangkap yang sedang mereka siapkan untuk saya. Keesokan paginya, gelombang panas mereda, meninggalkan selimut udara lembab yang menyesakkan di atas Surabaya. Saya bangun saat fajar, membuat teh jahe dan memaksanya masuk ke tenggorokan. Saya nyaris tidak tidur, bukan disiksa oleh monitor rumah sakit, melainkan oleh betapa mudahnya orang bisa mengeksekusi Anda hanya dengan satu kalimat. Saya menatap cermin, mata saya bengkak, bibir saya pucat. Satu langkah salah, kataku pada diri sendiri, dan mereka akan menguburmu. Saya tiba di kantor pusat perusahaan tepat waktu, tidak telat semenit pun. Jika saya telat, mereka akan bilang saya sedang menyusun rencana jahat. Keluar dari lift, suasananya mencekik. Orang-orang memalingkan muka, suara keyboard ditekan dengan agresif saat staf berpura-pura sangat fokus pada pekerjaan mereka. Mesin rumor sedang berpesta pora dengan berita tentang ibu direktur utama yang diracun dan istri yang membunuh. Santi menunggu saya di pintu dengan air hangat. Dia terlihat kelelahan, dia mencondongkan tubuh dan berbisik, "Bu Alina, ada yang masuk ke ruangan ibu pagi-pagi banget tadi." Saya tidak terkejut, tahu dari mana? Santi menunjukkan tangkapan layar di ponselnya, itu adalah log kartu akses elektronik untuk lantai kami. Pada pukul 07.041 WIB, kartu admin sementara digesek di pintu kantor saya. Itu kartu cadangan yang dikasih HRD ke Clara waktu dia baru masuk, bisik Santi. Saya datang pagi buat nyiapin berkas, pintu ruangan ibu enggak kekunci, dan saya lihat ada struk apotek kusut di tempat sampah ibu. Saya enggak sentuh sama sekali. Saya cuma foto. Saya mengangguk. Saya tidak langsung membuka laci meja saya. Orang yang memasang jebakan menunggu Anda panik saat detik pertama Anda menyentuh barang bukti yang ditanam. Sidik jari Anda menempel di sana, dan Anda telah menandatangani surat kematian Anda sendiri. Saya duduk dan masuk ke komputer saya. Sementara itu, Santi dengan santai menarik lock cetak lantai tersebut. Dia menunjuk ke satu baris. Pada pukul 07.58 WIB, akun Clara telah mencetak file bernama struk, apotek, PDF. Saya menatap Santi. Kerja bagus. Sekarang kita jangan sentuh apapun. Telepon Pak Tirtayasa, pengacaraku. Terus telepon detektif Bramantio. Kita lakukan ini sesuai prosedur. Santi mengirim email, melampirkan log akses dan riwayat cetak. Saya menelepon detektif Bramantio. "Detektif, saya curiga ada barang bukti palsu yang ditanam di kantor saya. Saya punya log kartu akses dan riwayat cetak. Saya butuh Inafis Polda untuk mendokumentasikan ini sebelum saya menyentuh meja saya." Nada suara Bramantio berubah dari skeptis menjadi waspada. "Jangan sentuh mejanya, Bu Alina. Kami segera ke sana." Saya memberitahu Santi, panggil Kepala Keamanan Gedung dan VP HRD, bahwa mereka ke sini. Kita butuh saksi yang netral. 30 menit kemudian, ruangan saya tampak seperti tempat kejadian perkara. Detektif Bramantio dan teknisi forensik, Kepala Keamanan, dan VP HRD, berdiri mengelilingi meja saya. Pengacara saya, Pak Tirtayasa, berdiri di belakang saya, tas kerjanya bersandar di kursi.
Tidak ada drama, murni pelaksanaan protokol yang sangat klinis. Laci yang mana? Tanya Bramantio. Kanan bawah, kata saya. Saya belum membukanya sejak kemarin. Saya minta ini dibuka dan didokumentasikan. Ahli forensik mengambil foto. Kepala keamanan mengonfirmasi gesekan kartu di tabletnya. Bramantio memakai sarung tangan nitril dan menggeser laci itu terbuka. Terselip di bawah tumpukan manifest logistik, ada kantong plastik kecil berisi strip pil tanpa merek dan struk dari apotek kecil di daerah Kenjeran. Tidak banyak, tapi cukup untuk membangun narasi bahwa saya telah membeli obat pasar gelap. Jika Dinda ada di sini, dia akan menjerit. Lihat, dia beli racunnya. Saya menatap Bramantio dengan tenang. Sebagai catatan, saya tidak pernah melihat barang-barang ini. Saya memiliki log cetak dan akses yang menunjukkan bahwa Clara masuk ke ruangan ini dan mencetak struk palsu itu pada jam 07.41 pagi. Pak Tirtayasa menyerahkan hasil cetakan itu kepada Bramantio. Rantai Kepemilikan dan Forensik Digital, Detektif. Sekretaris Direktur Utama yang menanam ini, tepat saat itu, pintu ruangan saya berayun terbuka. Clara berjalan masuk, mempertahankan sikap pendiamnya, tapi matanya terbelalak panik saat melihat polisi. Gavin tepat di belakangnya. Melihat polisi, rahangnya jatuh, tapi dia dengan cepat memasang kembali topeng CEO-nya. Apa maksudnya ini? Aku enggak manggil kamu, Gavin. Saya berdiri. Ada yang menanam obat-obatan terlarang dan struk palsu di laci mejaku. Aku mengundang pihak berwenang untuk mendokumentasikannya. Gavin memelototi saya. Kamu udah gila, ya? Kamu bawa-bawa polisi ke kantor pusat? Bramantio mengangkat kantong plastik itu dengan pinset. Pak Gavin, kartu akses sekretaris Anda membuka ruangan ini tepat sebelum ini dicetak dari akunnya. Bisa jelaskan? Clara bergetar hebat. Saya cuma ambil berkas yang diminta Bapak. Saya nggak ngeprint apa-apa. Pak Tirtayasa melangkah maju. Log IT berkata lain, Saudari Clara. Gavin mencoba melangkah di depannya. Ini cuma glitch sistem. Ada yang meretas akunnya, kita jangan buru-buru menyimpulkan. Suara Bramantio memotong seisi ruangan seperti pisau. Kami tidak buru-buru menyimpulkan, Pak. Kami mengikuti jejak digital. Saya menyita hard drive ini. Gavin melampiaskan kemarahannya pada saya. Alina, aku udah bilang urusan keluarga selesaikan secara internal. Kamu menghancurkan kita. Saya menatap matanya tajam. Aku sedang melindungi diriku sendiri tanpa menuduh siapapun, dan memastikan tidak ada yang bisa menuduhku dengan palsu. Siapapun yang memutuskan untuk bermain kotor, harus menghadapi konsekuensinya. Barang bukti diamankan di kantong. Laporan ditandatangani. Ketika ruangan akhirnya kosong, Gavin bertahan di dekat pintu. Dia mencondongkan tubuh ke arah saya, suaranya turun menjadi desisan berbisa. Kalau kamu lanjutin ini, jangan salahin aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Saya mengunci layar komputer saya, jangan ancam aku, Gavin, aku cuma berurusan dengan pernyataan tertulis yang disumpah. 3 hari setelah bencana penanaman bukti, saya memaksakan diri masuk ke rutinitas yang sangat ketat. Siang hari, saya menjalankan rantai pasok. Malam hari, saya mengaudit perusahaan. Saya tidak bisa hanya duduk diam menghindari peluru. Saya perlu tahu dari mana amunisi itu berasal. Dan di dunia korporat, kebenaran selalu ada di buku besar. Saya masuk ke sistem pengeluaran perusahaan. Biasanya saya hanya menyetujui biaya logistik. Kali ini, saya membuka anggaran hubungan eksternal dan hiburan klien dana taktis CEO. Saya tidak meretas apapun. Saya menggunakan kredensial eksekutif read-only saya yang belum terpikir oleh Gavin untuk dicabut, meninggalkan jejak audit yang bersih. Saya meminta Santi mengekspor pengeluaran tidak jelas selama 6 bulan, dukungan vendor, akomodasi klien, konsultasi strategis. Dalam 1 jam, sebuah pola muncul. Satu vendor terus berulang. PT Bintang Sejahtera, Citarasa Boga Indonesia adalah distributor makanan.
Kenapa PT Bintang Sejahtera menagih kita untuk perabotan residensial mewah dan sewa jangka panjang? Saya menggali faktur-faktur itu. Ada biaya bulanan berulang sebesar 150 juta untuk perumahan perusahaan. Alamatnya adalah apartemen mewah di Citraland, bukan hotel, melainkan tempat tinggal permanen. Darah saya menjadi dingin. Dana perusahaan digunakan untuk membiayai kehidupan rahasia seseorang. Saya menyuruh Santi menarik data registrasi PT dari database Kemenkumham. Agen terdaftar untuk PT Bintang Sejahtera adalah Leo. Saya menatap layar. Leo adalah fixer pribadi Gavin, orang yang menangani pekerjaan kotornya. Dia adalah pria yang sama yang dilihat satpam di kamera basement menyelinap keluar gedung membawa kantong sampah hitam di pagi hari saat Ibu Widya diracun. Saya menyimpan setiap PDF. Saya membuat spreadsheet induk yang melacak nomor PO, persetujuan semuanya ditandatangani oleh Gavin dan nomor routing bank. Suara pengacara saya bergema di kepala, buktinya harus bersih. Sore itu saya mendapat email dari Clara, subjek, Koordinasi Audit Pengeluaran Q3. Dia dengan sopan menanyakan akun mana yang sedang saya tinjau dan menawarkan bantuan. Itu adalah upaya memancing informasi. Saya membalas secara resmi, menembuskan email ke Departemen Hukum dan Akuntansi, menyatakan bahwa setiap pertanyaan memerlukan formulir permintaan antar departemen resmi. Saya membungkamnya seketika. Larut malam itu, berdiri di dekat jendela penthouse saya melihat lalu lintas Surabaya, saya menyadari sesuatu. Ketika seorang anggota keluarga melihat Anda sebagai hambatan, mengalah hanya akan memberi mereka sudut yang lebih baik untuk menikam Anda. Saya mengunci file audit di folder terenkripsi. Uang itu sedang berbicara. Dan ia akan segera menjerit. Saya memilih Kamis sore untuk bertemu dengan Vanessa. Saya tidak memilih bar remang-remang murahan. Saya memilih lounge hotel Majapahit di Surabaya terang benderang, banyak CCTV, dan di tempat umum. Vanessa adalah mantan pacar Gavin, seorang sales perwakilan farmasi yang bergerak di lingkaran elit yang meragukan. Dia masuk mengenakan mantel Burberry, memancarkan arogansi yang sempurna, tapi matanya gugup. Dia duduk, memesan koktail, dan menyilangkan kakinya. Alina, berani banget kamu manggil aku. Kalau ini soal Gavin, aku nggak mau jadi tempat curhat. Saya tidak membuang waktu. Saya kesini bukan soal sejarah kamu dengan suami saya kesini karena ada yang diracun dengan bahan kimia sintetis. Polda Jatim sudah turun tangan, dan jejak kertasnya makin menyempit. Vanessa mendecih, tapi tangannya mengencang memegang gelasnya. Kamu lagi bikin podcast True Crime? Ya? Apa hubungannya sama aku? Saya menggeser ponsel saya ke seberang meja dengan layar tertutup, murni sebagai properti. Saya mengaudit pembukuan perusahaan. Gavin telah mengalirkan dana perusahaan ke perusahaan cangkang yang dijalankan oleh Leo. Leo terekam kamera selama insiden keracunan. Kalau kamu enggak terlibat, bagus. Saya cuma butuh kamu jawab satu hal. Apa Leo atau Gavin minta kamu nyari agen kimia yang enggak bisa dilacak? Wajah Vanessa kehilangan seluruh warnanya. Dia melirik ke sekeliling lounge dengan ketakutan. Kamu dapat info ini dari mana? Saya yang pegang operasional, saya lihat semuanya. Saya akan menyerahkan file saya ke kejaksaan. Kalau kamu tahu sesuatu, kamu lebih baik menyelamatkan diri dari sekarang. Saya mencondongkan tubuh dan melepaskan tembakan mematikan. Vanessa, Gavin tahu saya sedang hamil. Dia tahu sebelum kejadian keracunan itu. Vanessa tersiap. Dia tidak berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Dia menatap perut saya, dan topeng arogannya runtuh. Kamu. Dia serius. Saya mengangguk. Hanya itu yang dibutuhkan. Vanessa menggigit bibirnya, menurunkan suaranya menjadi bisikan panik. Alina, sumpah demi Tuhan, aku enggak ada hubungannya lagi sama dia, tapi dia nelepon aku. Dia bilang kehamilanmu itu liabilitas. Dia bilang dia harus membersihkannya supaya sahamnya enggak ribet kalau kalian cerai. Jantung saya berhenti, secara naluriah, saya menyentuh perut saya, membersihkannya. Ayah dari anak saya menyebut bayi saya sebagai liabilitas yang harus dilikuidasi. Vanessa dengan panik merogoh tas Chanel-nya.
Dia minta sesuatu yang enggak berbau, bereaksi cepat, dan pemicu keguguran dicampur sama obat penenang dosis tinggi. Aku bilang enggak bisa, tapi Leo nelepon aku lagi, maksa minta akses ke supplier pasar gelapku. Aku ketakutan. Aku rekam teleponnya buat ngelindungin diriku sendiri. Dia membanting sebuah flash disk hitam ke atas meja marmer. Ambil, tapi kamu harus janji namaku enggak akan masuk ke media. Saya tidak langsung menyentuh flash disk itu. Saya mengeluarkan amplop barang bukti steril dari tas saya. Saya menuliskan waktu, tanggal, dan lokasi di atasnya, dan memasukkan USB itu ke dalam. Saya menandatangani segelnya, dan menyuruhnya ikut menandatangani. Saya tidak bikin janji, kata saya dingin. Saya menyerahkan barang bukti dengan rantai kepemilikan. Kalau kamu mau kekebalan hukum, hubungi pengacara. Saya meninggalkannya duduk di sana, lumpuh oleh bencana yang turut dia ciptakan. Saya melangkah keluar ke udara Surabaya yang panas menyengat. Saya tidak menangis. Saya sudah melampaui air mata. Ini adalah duka yang diubah menjadi senjata. Saya naik taksi langsung ke kantor pengacara saya dan menyerahkan amplop bersegel itu langsung kepada Detektif Bramantio yang menemui kami di sana. Kalau apa yang ada di drive ini benar, Bu Alina, suami Anda akan menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan perusahaan, dan konspirasi, kata Bramantio dengan serius. Saya menyerahkan rekam medis kehamilan saya kepadanya. Saya mau perlindungan penuh, dan saya ingin meledakkan ini dengan cara saya sendiri. Rapat Dewan Direksi Darurat diadakan pada hari Senin. Agendanya, proyek ekspansi 20 miliar untuk gudang-gudang kami di Jawa Timur. Gavin telah mempercepat proposal itu. Melihat angka-angkanya, saya tahu persis apa itu, upaya mengambil uang tunai secara besar-besaran untuk melikuidasi aset perusahaan sebelum polisi menyudutkannya. Santi berdiri di luar ruang rapat. Saya masuk, membawa sebuah map Manila tipis. Para anggota direksi, sebagian besar pria tua kaya raya, mengangguk pada saya. Gavin berdiri di ujung meja kayu mahoni, tampak sangat tajam, memancarkan kendali penuh. Dia mempresentasikan ekspansi 20 miliar itu dengan sempurna. Ini kesempatan kita untuk mendominasi jaringan logistik. Kita harus voting hari ini untuk mengamankan kontraktornya. Saat dia selesai, dia tersenyum. Ada pertanyaan sebelum kita voting? Saya berdiri. Ruangan menjadi sunyi senyap. Saya punya pernyataan, kata saya dengan jelas. Dan saya ingin sekretaris perusahaan mencatatnya kata per kata di notulensi rapat. Senyum Gavin lenyap. Alina, ini rapat Dewan Eksekutif, bukan tempat buat curhat masalah pribadi. Saya mengabaikannya dan berbicara kepada Dewan. Sebagai VP operasional dan pemegang saham yang memiliki hak suara, saya secara resmi menandai proyek ini sebagai kendaraan berisiko tinggi untuk penggelapan dana perusahaan. Gumam riuh meledak. Seorang anggota Dewan Veteran mengerutkan kening. Itu tuduhan yang sangat besar, Bu Alina. Mana buktinya? Saya membuka map saya tidak berteriak. Saya hanya membacakan datanya. Selama 6 bulan terakhir, 150 juta per bulan telah dialihkan dari anggaran hubungan eksternal untuk menyewa penthouse mewah di Citraland untuk PT Bintang Sejahtera, sebuah perusahaan cangkang milik Leo, rekan pribadi Pak Gavin. Selanjutnya, ekspansi 20 miliar ini mencantumkan PT Bintang Sejahtera sebagai kontraktor konsultan utama, dengan pencairan uang muka tunai sebesar 40%. Para anggota direksi menoleh ke Gavin, ekspresi mereka mengeras. Gavin membanting tangannya ke meja. Ini konyol. Kamu lagi gangguan jiwa gara-gara mikirin kesehatan ibuku. Ibumu diracun dengan bahan kimia yang dipasok oleh Leo, yang dibayar dengan dana perusahaan ini juga? Saya membalas, suara saya memantul dari dinding kaca. Polda Jatim memegang buku besar keuangannya, rekaman CCTV Leo melarikan diri dari gedung, dan rekaman audio Anda memesan racun mematikan itu. Clara, yang duduk di sudut mencatat notulen, menjatuhkan pulpennya. Dia terlihat seperti mau pingsan. Diam, Gavin meraung, topeng CEO-nya benar-benar hancur berkeping-keping.
Kamu nggak tahu apa yang kamu omongin. Tepat pada saat itu, pintu kayu jati tebal ruang rapat berayun terbuka. Detektif Bramantio masuk, diapit oleh 3 petugas berseragam dari Polda Jatim dan detektif kejahatan finansial. Ruangan membeku. Gavin Suryaputra, kata Bramantio, suaranya menggelegar. Anda ditangkap atas konspirasi percobaan pembunuhan, penggelapan dana perusahaan, dan perusakan barang bukti. Seorang petugas memborgolnya tepat di depan layar proyektor bernilai ratusan juta itu. Wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat saat realitas situasi tersebut menghancurkannya. Dia menatap dewan direksi mencari sekutu, tapi semua orang memalingkan muka. Saat mereka menyeretnya menuju pintu, dia menoleh ke belakang dengan mata melotot penuh amarah dan kekalahan, berteriak, "Aku hancur." Saya tidak memalingkan muka. Saya hanya menutup map Manila saya dan kembali duduk. Saya tidak perlu bersorak kemenangan. Dokumen-dokumen itu telah menjerit mewakili saya. Kehancuran itu bersifat mutlak. Perusahaan memulai pembersihan besar-besaran. Leo mengkhianati Gavin untuk menghindari hukuman seumur hidup. Clara dipecat dan didakwa atas penanaman bukti palsu. Rekening luar negeri dibekukan. Ibu Widya akhirnya dipulangkan dari rumah sakit, hanya menjadi bayangan belaka dari wanita yang dulu diagungkannya. Saya menjenguknya tepat 1 kali di rumahnya di Darmo untuk menyelesaikan beberapa dokumen. Dia menatap saya, api arogansinya telah sepenuhnya padam. Dia mencoba membunuhmu dan bayinya, katanya dengan suara parau. Saya tidak menawarkan rasa kasihan padanya. Kebenaran selalu terungkap. Jaga kesehatan, Ma. Dia menunduk. Maafkan aku, Alina, saya tidak memaafkannya. Beberapa luka tidak sembuh dengan permintaan maaf sederhana. Tapi harga diri saya tetap utuh. Perceraian itu berlangsung cepat dan brutal. Pak Tirtayasa, pengacara saya, menggunakan dakwaan pidana itu sebagai senjata untuk mengamankan kendali penuh atas aset saya, hak asuh penuh, dan pembelian besar-besaran atas saham Gavin. Dinda mencoba menelepon saya sekali. Menangis tersedu-sedu mengatakan bahwa saya telah menghancurkan keluarga. Saya mematikan telepon dan memblokir nomornya. Beberapa bulan kemudian, saat musim hujan berganti kemarau, saya masuk ruang persalinan. Putri saya lahir di pagi Surabaya yang cerah. Tangisan pertamanya nyaring dan jelas. Itu adalah penegasan bahwa saya telah melindungi hal yang paling penting di dunia. Saya menamainya Kirana, karena setelah selamat dari kegelapan badai, dia akan menjadi mercusuar kedamaian saya. Saya kembali ke PT Citarasa Boga Indonesia, bukan sebagai seorang istri yang patuh, melainkan sebagai direktur utama dengan hak saya sendiri. Saya merestrukturisasi sistem kepatuhan, memecat para penjilat, dan menjalankan rantai pasokan dengan efisiensi yang mematikan. Orang berpikir bahwa balas dendam terbaik adalah menjatuhkan seseorang di depan umum dengan teriakan dan drama. Tapi saya telah belajar kebenarannya, balas dendam terbaik adalah bertahan hidup, mengamankan setiap bukti, dan berdiri tegak di atas gunung bukti yang tak terbantahkan. Sembari Anda membangun kehidupan indah yang tidak akan pernah bisa mereka hancurkan,